Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Demikianlah firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang mendambakan supaya mendapatkan umur yang panjang. Kalau bisa, mendapatkan umur hingga 100 tahun. Tetapi apa artinya itu bagi saudara? Jika saudara memiliki umur yang sangat panjang, tetapi saudara menyia-nyiakan anugerah Allah. Ternyata dari hal ini kita belajar satu hal. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, itu harus kita pergunakan sebaik mungkin. Karena banyak orang tidak menangkap pesannya. Mereka menganggap bahwa mereka terberkati ketika Allah memberikan mereka umur yang panjang. Padahal sebenarnya Tuhan sedang menunggu kapan ia berpaling dari kejahatannya, kapan dia akan bertobat. Dan ketika dia mengakhiri hidupnya dalam usia yang sudah lanjut, orang menganggap bahwa dia terberkati, tetapi dia mati di dalam keadaan tidak bertobat. Apakah dia akan menjadi orang yang bersuka cita? Jawabannya, dia akan sangat menderita di kemudian hari. Teks kita mengajarkan kepada kita bahwa ternyata hukuman Allah itu nyata atas semua orang. Jika tidak hari ini, mungkin besok. Jika tidak besok, mungkin bulan depan atau tahun yang akan terjadi, kita tidak tahu kapan. Tetapi yang pasti adalah hukuman Allah akan nyata kepada semua umat manusia. Kita ini adalah ciptaannya. Sehingga ketika kita menjadi ciptaan yang diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah, maka tanggung jawab kita menjadi hal yang sangat besar. Semua akan dituntut dari kita terkait tentang apa yang kita kerjakan. Bukankah kita harus semakin gemetar dan gentar ketika kita mendapatkan pertambahan usia, tetapi kita tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar? Seharusnya semakin banyak kita terima, semakin banyak pula lah tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan. Sama halnya ketika saudara mendapatkan jabatan tertentu, ketika saudara akan memberikan laporan saudara akan membuat bundel-bundel yang banyak dan membawa itu, dan kemudian menyerahkan itu, lengkap dengan apa yang saudara kerjakan di dalamnya. Dan hal itu baru mengkonfirmasi bahwa saudara telah bekerja dengan baik. Tetapi ketika kita memikirkan tentang apa yang sudah kita kerjakan, kita ternyata menjadi orang yang celaka. Mengapa demikian? Karena Paulus mengingatkan dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga terkait tentang cara kita memperlakukan orang lain. Kita kerap menghakimi mereka. Kita menganggap rendah mereka. Kita menjengkali Allah dengan cara-cara kita berbicara kepada mereka. Bukankah ini sangat menakutkan? Siapakah kita ini sehingga kita harus menghakimi orang lain? Kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Mari saudaraku, jangan menganggap murah tentang waktu yang Tuhan berikan ini, kesempatan yang Tuhan beri. Jangan menjadi orang yang tidak mau tahu tentang kemurahan Allah ketika Ia memberikan saudara kesempatan. Ini adalah maksud Allah
untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami sering sekali lalai tentang keberadaan kami. Kami menganggap bahwa diri kami spesial, sehingga kami tidak menyadari bahwa kami berada di dalam ancaman. Kami menjadi orang yang sombong rohani, sehingga kami kerap melupakan bahwa penghakiman itu adalah bagian-Mu. Kami telah mengambilnya Bapa, dan kami berdosa. Tolong kami Bapa dalam kemurahan yang telah Engkau berikan lewat waktu yang Tuhan telah berikan pada saat ini. Kami akan kembali dalam pertobatan, sehingga kami mendapatkan kembali sukacita kami. Bimbing kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.